Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti dengan NIM 22111017 dari kelas 2B dengan program studi guru sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Afani MPD dalam rangka mata kuliah Teori Apresiasi dan Sastra. Yang mana kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah dongeng yang berjudul Kancil Iri pada Kura-Kura. Pagi yang sangat cerah, terlihat Kancil sedang memandangi kebun sayur. Sudah cukup lama ia menanti sayuran, sekarang Kancil siap memanen. Wah, akhirnya aku bisa makan sayur sebanyak-banyaknya. Karena Kancil sudah memakan sayur, Kancil merasa kenyang. Lalu Kancil beranjak pergi menuju sungai untuk minum. Di tengah perjalanan menuju sungai, Kancil melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura. Ah, ada apa ini? Kelihatannya kerbau dan ibu rusa sangat akrab dengan kura-kura. Wah, aku harus mencari tahu. Tapi yang penting aku minum dulu. Segar. Sekarang aku akan menemui kerbau. Kerbau. Iya, ada apa Kancil? Kenapa kamu sangat akrab sekali dengan kura-kura? Karena dia sangat baik dan tidak sombong. Hehehe. Benarkah? Ya, benar. Baiklah aku cari buah dulu. Kancil tidak percaya dengan kata-kata kerbau. Ia akan bertanya lagi kepada ibu rusa tentang kura-kura. Ibu rusa, ya, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan. Aku lihat tadi kamu sangat akrab dengan kura-kura. Ya, memang sebab kura-kura sangat baik. Ada apa, Kancil? Hehehe, tidak apa-apa, Ibu Rusa. Kemudian Kancil pergi meninggalkan Ibu Rusa dan dengan penuh rasa iri. Ah, semuanya berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan aku baik. Teman kura-kura juga lebih banyak dari aku. Aku harus cari ide agar semuanya menghindari kura-kura. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang kura-kura kepada kerbau dan ibu rusa. Kancil memiliki niat jahat dan dia akan pergi mencari kerbau dan ibu rusa lalu mengatakan sebuah kebohongan. Kerbau, gawat, kamu harus berhati-hati dengan kura-kura. Kenapa, Kancil? Tadi aku melihat kura-kura memberikan minuman untuk merpati. Lalu merpati pun kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya. Kerbau yang mendengar cerita itu langsung ketakutan. Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura. Kancil pun tertawa dalam hati sambil berujar, hahaha, aku berhasil. Tidak hanya sampai situ, si Kancil juga menemui ibu rusa agar rencana untuk menjauhi kura-kura berhasil. Ibu rusa, ibu rusa, ibu rusa. Ada apa, Kancil? Tenanglah. Lebih baik menjaga anak-anakmu dengan baik. Ibu rusa, aku tadi melihat kura-kura memberikan buah pada anak-anak tupai, lalu mereka pun mati. Dengan bahagianya, kura-kura tertawa. Jelas Kancil yang sedang berbohong. Apa? Tega sekali dia. Terima kasih, Kancil. Aku akan menjaga anak-anakku, jawab ibu rusa. Kancil kembali tertawa dalam hati
dan bergembira karena merasa rencananya berhasil. Suatu hari, kura-kura bertemu dengan kerbau, lalu dengan sikap ramah dan penuh senyum seperti biasa. Kura-kura menyapa kerbau. "Selamat pagi." Namun kerbau tidak menjawab kata-kata dari kura-kura sama sekali. Lalu kerbau langsung pergi meninggalkan kura-kura begitu saja. Berjalan menelusuri hutan dan ketika bertemu ibu rusa, kura-kura kembali menyapa. "Selamat pagi ibu rusa," kata kura-kura. Sama seperti kerbau, ibu rusa juga tidak menjawab sapaan dari si kura-kura. Ibu rusa lalu meninggalkan kura-kura begitu saja. Kura-kura mulai curiga dan bertanya, mengapa teman-temannya berubah menjadi tidak peduli, apalagi seolah-olah menjadi pada dirinya sendiri. Padahal kura-kura tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ia tetap melanggar baik pada semua binatang. "Ada apa dengan teman-temanku? Kenapa semua menghindar?" kata kura-kura sangat sedih. Ia pun berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada kancil. Kura-kura lalu menyelesaikan mencari kancil. "Kancil?" sapa kura-kura. "Hai kura-kura, ada apa?" jawab si kancil. "Ada apa dengan teman-teman kita? Kenapa mereka semua menjauhiku?" tanya kura-kura sangat penasaran. "Tidak tahu," jelas kancil. "Kancil, ayolah, jawab dengan jujur." "Aku tidak tahu." "Ayolah kancil, jawablah pertanyaanku dengan jujur," tanya kura-kura dengan penuh harap. Semakin jengkel dengan pertanyaan kura-kura, kancil kemudian pergi sambil berteriak. "Tidak tahu, dasar cerewet." Kancil pun tidak mau jujur atas perbuatannya yang dilakukan pada kura-kura. Dia terus berjalan meninggalkan kura-kura begitu saja. "Rasakan, memangnya enak tidak punya teman," gumam kancil sambil berjalan. Di kejauhan, kura-kura merasa sedih dan juga kecewa. "Kancil, kenapa kamu benar-benar teman yang kejam?" Kancil masih tidak peduli. Ia terus menjauhi kura-kura. Kancil merasa bangga karena rencana jahatnya berhasil. Namun, tidak lama setelah itu, Kancil tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang yang besar di hutan. "Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba masuk dalam jebakan?" "Oh tidak," kata si kancil yang sedang panik. Kancil meminta bantuan dengan cara berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Setelah beberapa kali mencari pertolongan, ia merasa putus asa. "Aduh, tidak ada yang mendengar. Aku takut. Tolong, tolong." Kancil terus berteriak dari dalam lubang perangkap yang gelap. Cerita pun tamat. Nah, di sini kita dapat mengambil pesan moral, yaitu sifat iri, dengki bukanlah hal yang baik. Sifat iri dan dengki justru membawa seseorang berperilaku jahat. Seperti halnya perbuatan kancil yang menghasut binatang lain untuk membenci kura-kura. Nah, jika ingin memiliki banyak teman, berbuat baik pada siapapun dengan tulus, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku jahat kepada sesama, kita akan terkena kejahatan jahat tersebut dengan musibah dan kesulitan. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Semua perilaku baik dan buruk masing-masing akan mendapatkan balasannya.
Itulah dongeng tentang kancil yang iri pada kura-kura, beserta pesan moral yang dapat saya ambil. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka berakhir pula lah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.